Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita bersama Indodets Official, di mana kita selalu ingin berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, dan berbagi pengalaman karena berbagi itu indah. Hormat selalu untuk para suhu dan sesepuh. Video ini dibuat bukan maksud untuk mengajari, tapi di sini kita sama-sama belajar. Oke, teman-teman, untuk kali ini dan untuk malam ini ya, karena emang di luar udah malam ya teman-teman ya. Jadi kita selalu di hari-hari yang senggang, di hari-hari yang nyantai, kita akan ganti apa-apa aja yang kira-kira yang bermasalah. Jadi ini kemarin kebetulan pas lagi jalan itu sepul lampu atau pengisiannya ini drop ya teman-teman. Jadi itu tandanya ditandai dengan lampu lama-lama meredup. Jadi kalau sepul pengisian atau sepul lampu ini kena, itu lampu lama-lama meredup ya teman-teman ya. Baik yang masih biasanya tuh yang kecerahan itu yang apa ya teman-temannya, yang DC ya. Yang DC itu kan biasanya langsung ke aki ya. Jadi kalau aki nggak ngisi tapi selalu kesedot oleh lampu, harus selalu jalan ke lampu, jadi lama-lama habis, dan itu bakal ditandai dengan makin lama lampu makin meredup. Setelah kita cek ternyata aki kosong ya teman-teman ya. Jadi aki baru tapi ternyata apinya kecil, berarti secara tidak langsung api pengisian itu nggak masuk ya teman-teman ya. Berarti kalau api nggak masuk, otomatis yang kita cek itu spoolnya. Terkadang ada juga kendala di kabel ya teman-teman, tapi ini perkabelannya udah kita cek, kabel ke atas itu normal, dan ternyata emang kita harus ganti spool. Jadi kalau bicara ganti spool teman-teman, ini kalau original itu harganya bervariasi, itu tergantung daerah masing-masing ya. Kalau di daerah saya ini dari mulai angka yang original ya teman-temannya, itu dari mulai angka 280 sampai 330. Jadi kalau budget ada, lebih baik ganti yang ori ya teman-teman ya. Jadi ini kalau kita lagi nggak ada budget, jadi kita terpaksa kita menggunakan yang biasa ya teman-teman ya, untuk sementara waktu, dan mudah-mudahan untuk sementara untuk tahun mungkin. Jadi bukan untuk sementara ya, tahun kalau bisa ya. Jadi kalau bisa pemakaiannya lama, jadi kita coba aja nih berapa lama bisa bertahan. Ini tadi saya ambil sekitar di harga 40 ribuan nih teman-teman. Jadi ini saya ngambil ini teman-teman tuh yang apa ya, ini terdiri dari yang keluar sini, yang kelihatan ini ada 2 kabel. Nah dia sebenarnya ada warna hitam nih teman-teman nih. Hitamnya itu massa ya teman-teman ya, massa. Jadi yang keluar itu ada secara ini ada 2 kabel yang keluar. Tapi kalau kita perhatikan teman-teman tuh, ternyata lecet. Jadi ternyata yang warna hijau itu cuma terdiri dari 1 kawat ya teman-teman ya. Tuh lihat nggak? 1 kawat, sedangkan yang putih itu terdiri dari 2 kawat. Loh, kok bisa seperti itu? Biasanya gini teman-teman, yang biasa ini, kalau spool yang biasa ini warnanya terkadang berbeda-beda. Banyak kita jumpa itu warnanya yang tidak sama, tapi kalau yang original udah pasti ya teman-teman ya, karena pasti pas. Jadi tinggal ceplok aja, karena udah ada
tinggal nyambung kabel doang, jadi masalahnya itu sama kan, jadi kita gampang kalau kabelnya sama, jadi tinggal ikutin warna aja, yang putih sama yang putih, yang kuning sama yang kuning. Tapi lantas kalau kita ganti yang biasa, ini bingung nih teman-teman nih buat para pemula. Jadi kalau ingin ganti spool yang biasa dan ternyata warnanya beda, itu cukup membingungkan. Tapi kalau buat para suhu mah ini aduh, udah punya mata ya. Hormat suhu, maaf suhu. Jadi ini buat pemula ya, jadi saya terangkan sedikit biar nggak bolak-balik ganti atau bongkar pasang ya teman-teman ya. Kalau kita patokan pada warna, itu terkadang warnanya berbeda-beda teman-teman, jadi sulit juga. Terkadang ada kabel pengisian itu yang berwarna merah, ada juga pengisian itu yang berwarna putih. Jadi selama saya ngeganti spool biasa teman-temannya, yang biasa itu kan warnanya bermacam-macam ya. Jadi selama ini kalau spool biasa kebanyakan itu yang buat pengisian itu berwarna putih. Sedangkan ada juga yang berwarna merah dan putih kayak gitu buat pengisian. Sedangkan yang buat lampu itu ada bermacam-macam teman-teman, ada yang warna kuning dan seperti saya ini yang berwarna hijau. Tapi jadi nanti seandainya teman-teman bingung mana pengisian, mana yang buat lampu, di sini teman-teman bisa lihat ini. Kalau yang buat punya saya ini kan yang berwarna putihnya ini kan dua kawat, yang warna hijaunya satu kawat. Jadi biasanya itu yang buat pengisian itu yang lebih tebel ya, yang kawatnya lebih tebel. Nah seperti ini berarti ini yang pengisiannya yang berwarna putih yang memiliki dua kawat ya teman-teman. Jadi yang hijaunya yang satu kawat itu buat lampu. Seperti itu kurang lebih teman-teman. Setelah kita sambung semua, udah kita kita bungkus biar nggak dempet atau menyentuh bodi masa. Kita harus bungkus secara baik dan benar ya teman-teman ya. Setelah kita rapikan semua itu, nanti perhatikan posisi ini ya teman-teman ya, jangan sampai ini terlalu keluar atau berlebih. Soalnya nanti kebanyakan tuh setelah dipasang buru-buru pas diengkol kok bunyi, kaget loh kok bisa bunyi. Perasaan kemarin nggak bunyi itu. Jangan panik. Biasanya ini teman-teman nih, karena terkadang yang nggak original itu ukurannya itu ternyata ada yang beda teman-teman, jadi dia agak sedikit keluar, jadi sehingga menyentuh sama magnet, makanya dia berbunyi. Jadi setelah merapikan kabel tolong perhatikan ini teman-teman sebelum dipasang, apakah udah posisinya udah pas. Oke teman-teman, mungkin kita coba pasang dulu, nanti baru kita lihat apakah benar atau tidak ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Oke teman-teman, ini setelah kita pasang ternyata ini kesat ya teman-teman ya, sangat kesat, berat, hampir nggak bisa diputar. Itulah kendalanya kalau kita menggunakan spool KW, karena ini penyebabnya teman-teman. Ya, tuh bersentuhan. Jadi tadi udah saya coba naikin ke atas, bautnya juga tetap aja masih bersentuhan, jadi harus dipapas nih teman-teman. Itulah kendalanya kalau kita menggunakan tuh 10 kW, jadi kedudukan itu nggak pas.
Jadi teman-teman, eh, sebelum kita pasang spoolnya, sebelum kita sambung spoolnya, itu alangkah lebih baiknya kita ukur dulu teman-teman. Ini apakah ininya ketebalan jadi nyentuh ke magnet ya teman-teman ya. Jadi kita nggak bolak-balik bongkar kabelnya, nggak seperti ini nih. Tadi sebelumnya nggak kepikiran buat ini teman-teman, buat ngukur dulu ini pas atau tidak. Ternyata setelah kita pasang ininya nggak pas, jadi harus kita papas sedikit biar nggak bersentuhan. Ini kalau bersentuhan jadi ya berat teman-teman. Oke, ini kalau kita mau bongkar lagi kabelnya ribet, jadi cukup kita papas di sini aja. Coba kita ukur lagi teman-teman, kita coba lagi. Jadi pada saat masang baut itu teman-teman harus ditekan ke atas ya, biar dia pas, nggak turun ke bawah. Masih bersentuhan, jadi kita lepas lagi. Oke teman-teman, baru ini ya, baru enak diputar. Itulah kendalanya kalau kita menggunakan barang KW ya teman-teman ya, atau enggak ori, jadi susah, ada sedikit penyesuaian. Oke, cukup sekian video yang dapat saya buat tentang pemasangan spool biasa dan apa kendalanya pada air eking. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.